Ya. Oke, mungkin sebelum teman-teman kelompok 17A mempresentasikan proyek kolaborasinya, mungkin saya izin buka dulu ya. Salam kenal untuk semuanya. Di sini saya mungkin ingin memperkenalkan diri kembali. Mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu dan pernah mengikuti beberapa mentoring Revit, mungkin sudah kenal saya ya. Jadi, perkenalkan, saya Rizcika atau biasa dipanggil Cika. Cika, saya sebagai mentor di MSIB 6, tepatnya di kelompok WIM 17 ya. Nah, mungkin untuk jalannya acara, mungkin kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Mungkin sebelum kita atau teman-teman semua mempresentasikan proyek kolaborasinya, mungkin saya di sini sedikit menyampaikan ya. Jadi untuk waktu penyampaiannya di sini minimal 30 menit dan maksimal 2 jam. Jadi dimanfaatkan untuk pembagian waktunya dan saya harap untuk setiap peserta kelompok itu ikut menyampaikan atau ikut andil dalam mempresentasikan proyek kolaborasi ini. Karena kita juga ada poin-poin penting di mana poin tersebut termasuk atau akan input dalam penilaian. Oke, clear? Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan untuk teman-teman share screen. Baik, Kak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada kakak mentor dan teman-teman sekalian. Di sini saya selaku ketua dari proyek kolaborasi dari BIM 17 akan membawakan acara serta memandu kawan-kawan untuk presentasi hasil diskusi kami mengenai Siga Palu Hotels, yaitu hotel konvensi bintang 4. Sebelumnya, perkenalkan kami dari BIM 17A beranggotakan 13 orang. Ada Julia Dodi, Kimayatul Aula, saya sendiri Novia Avianita, Sivo Wigati, Ahmad Rosin Bayhaki, Hilary Natania, Lienja Olis Lager, Diva Safira, Bulan Anindita Yashkur, Miftahul Jannah, Georgina Ajeng Liring Batari, Wahyuning Tias, Nadif Fatika Afandi, Nadia Nurul Asmi, dan Muhammad Hatta Aditya Hafsah. Nah, ini untuk sistem pembagian di kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Novia Avianita, selaku ketua kelompok, yang bertugas di 4 bidang. Yang pertama itu ada data dan analisa tapak, konsep dan program ruang, 3D modeling, dan animasi. Nah, untuk Kimayatul Aula, selaku anggota kami, itu mengerjakan 2 bidang, ada di konsep dan pemrograman ruang, dan 3D modeling. Nah, untuk Julia Dodi, anggota kelompok kami juga ada di detailing denah. Ada Mbak Sivo Wigati, anggota kelompok kami juga, bekerja di 2 bidang, data dan analisa tapak, dan denah. Nah, untuk yang selanjutnya ada Mas Ahmad Rosin Bayhaki, selaku penanggung jawab dari Master Budget, itu dia bekerja di 2 bidang, Master Budget dan 3D Modeling. Nah, untuk Hilary Natani Olis Lager, itu anggota kelompok kami, bekerja di 2 bidang, yang pertama di sketsa struktur, yang kedua di presentasi PPT. Nah, untuk Diva Safira selaku anggota kelompok juga bekerja di 1 bidang 3D modeling. Untuk Bulan Anindita Yashkur, anggota kelompok kami juga bekerja di 1 bidang yaitu denah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Miftahul Jannah selaku anggota kelompok kami, dia bekerja di 2 bidang. Di 3D modeling dan rendering image. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Georgina Ajeng Liring Batari Wahyuning Tias, anggota kelompok kami, bekerja di Dena dan Master Budget. Untuk yang selanjutnya yaitu Nadif Fatika Afandi, selaku penanggung jawab dari 3D Modeling,
bekerja di 3 bidang, yaitu 3D modeling, animasi, dan rendering image. Nah, untuk Nadia Nurul Azmi, penanggung jawab dari Dena, itu bekerja di Dena. Untuk Muhammad Hatta Aditya Hafsah, selaku penanggung jawab dari animasi dan rendering, dia bekerja di 2 bidang, 3D modeling dan animasi. Nah, ini untuk penggunaan tools dan metode kerja kami selama pengerjaan tugas ini itu di metode kerja ini kami menggunakan 2 cara, yaitu luring dan daring. Nah, untuk daringnya itu kami menggunakan Zoom Meeting maupun aplikasi WhatsApp itu sendiri, atau kita luring bertemu secara langsung. Nah, setiap kita melakukan kerja kelompok, itu akan mengeluarkan bentuk output, yaitu notulensi untuk perbaikan setiap sub-sub tugas masing-masing atau lain-lain. Nah, untuk software yang kami gunakan itu ada beragam, contohnya ada Microsoft Word untuk mengetik, analisa, dan data, ada SketchUp Pradesign untuk menghasilkan data dan analisa tersebut, ada SketchUp untuk membuat 3D modeling, ada ArchiCAD, dia untuk membuat 3D modeling juga, ada AutoCAD, dia untuk membuat gambar kerja di beberapa, ada Lumion, itu untuk kami proses rendering, dan ada Microsoft Excel itu untuk pembuatan kami di master budget. Untuk Premiere itu penggunaan dari hasil Lumion tadi, dari hasil rendering kami olah menjadi video animasi, dan ada Enscape itu untuk pendukung Lumion, gunanya untuk rendering image juga, dan untuk CorelDRAW untuk mempercantik hasil yang telah kami buat. Nah, untuk pokok pembahasan nanti akan ada kurang lebih 5, yaitu data tapak, analisa tapak, pengembangan tapak, dan program ruang, serta konsep. Ini masih ada 3D modeling dan gambar kerja. Nanti akan dijelaskan pada masing-masing yang memiliki tugas tersebut. Untuk data tapak dan analisa akan dijelaskan oleh Mbak Sivo Wigati, kepadanya saya persilakan. Data tapak lokasinya ada di Jalan Setiabudi nomor 14 Besus Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Luas lahan sebesar 25.969 meter kuadrat dengan fungsi lahan sebagai area permukiman dan perkantoran. Next. Berdasarkan di daerah pemukiman dan perkantoran dekat dengan kawasan akomodasi wisata. Nah, aktivitas on-site-nya berangkat sekolah, pergi kantor pemerintah atau daerah, berjualan atau berlibur. Untuk zoning set-nya, pada tapak terbangun yang memiliki nilai historis bagi Universitas Tadulo, dari sisi utara perbatasan dengan fungsi campuran, sisi selatan dan timur penduduk, sisi barat perbatasan dengan Jalan Setiabudi Palu. Tapak perencanaan memiliki luas 25.969 meter kuadrat, dapat diakses melalui Jalan Setiabudi yang sifatnya sebagai jalan kolektor dengan memiliki 2 jalur dengan lebar jalan 11 meter dan dapat diakses oleh angkutan umum. Untuk analisa tapak dengan kebisingan, berdasarkan sisi barat karena kendaraan berlalu lalang serta sisi utara karena adanya bengkel otomotif. Alternatifnya yang pertama memberikan space dari jalan raya ke muka bangunan seperti bangunan perencanaan lebih mundur. Yang kedua menggunakan vegetasi peredam suara pada titik-titik yang mempertimbangkan pemakaian materi kedap suara. Yang ketiga, pada sisi sebelah utara yang berdekatan dengan bengkel otomotif dapat diletakkan zoning yang memiliki sifat hening dan poin 1 dan poin 2 dapat diterapkan juga. Untuk iklim dan cuaca,
Suhu udara berkisaran antara 23 sampai 36,5 derajat Celcius dengan suhu terendah pada bulan Januari, sedangkan suhu tertinggi pada bulan Oktober. Rata-rata suhu udara mencapai 34,32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64,7 sampai 78,8%. Alternatifnya, yang pertama menambahkan interior di dalam ruangan menggunakan pendingin ruangan. Yang kedua, penggunaan material yang kedap air. Yang ketiga, menggunakan ventilasi buka tutup dengan bukaan yang besar. Yang keempat, perencanaan kamar mandi diusahakan di sebelah barat agar tidak lembab dan cepat kering. Untuk orientasi matahari, pemanasan cahaya matahari dari arah timur dan barat, adanya potensi yang menyilaukan dan terik matahari yang menyengat. Alternatifnya memaksimalkan jumlah kaca yang dapat digunakan. Yang kedua, menambahkan peneduh dan peningkatan kaca surya. Yang ketiga, kaca yang dapat dipakai triple glaze, low E, non-material, substantial shading, dan grid glazing. Kecepatan angin, kondisi angin yang tenang, sering berangin dan jarang terjadi angin kencang. Alternatifnya membuat bangunan yang kokoh serta mampu menahan bangunan dari cuaca buruk dan angin. Baik, terima kasih kepada Mbak Siko atas pemaparan mengenai data dan analisa tapaknya. Untuk selanjutnya, yakni konsep yang akan dijelaskan oleh Himayatul Aula. Untuk tempat dan waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk tempat dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hotel yang kami rancang ini. Untuk ide perancangannya berasal dari ikat kepala yang disebut dengan Zika. Pada pakaian adat Sulawesi Tengah sebagai simbol kebanggaan masyarakat Kaili. Gubahan massa menggunakan line art dari bentuk Zika itu sendiri melambangkan 3 prinsip yang disebut segitiga Prince, yakni gotong royong, hubungan antar masyarakat, menerima antar kebudayaan. Pada perancangan bangunan mixed-use building ini mengambil pendekatan arsitektur simbolisme metafora di mana bentuk bangunan memiliki arti yang ingin disampaikan di balik makna Zika, yakni mencerminkan keberanian, keperkasaan, kewibawaan, dan keindahan. Next. Nah, untuk pengembangan tapaknya sendiri seperti ini. Untuk yang pertama, gubahan massanya ini membentuk Zika, yaitu melambangkan tiga prinsip yang disebut dengan segitiga Prince yang sudah dijelaskan di awal, yang dimiliki nenek moyang untuk masyarakat. Nah, untuk yang kedua ini, pada bagian atasnya mengalami penambahan untuk tower yang juga berbentuk segitiga dengan sebagai pemisah zona antara yang bagian atasnya itu untuk hotel dan yang bagian bawahnya itu untuk mall dan konvensi. Yang ketiga, pada bagian tower ini dipisahkan oleh celah sehingga terjadi 2 tower. Yang keempat, pada salah satu tower itu mengalami penurunan penekanan sehingga terjadi perbedaan antar tower. Yang kelima, pada setiap lantai dari hotel atau tower itu mengalami pengurangan sehingga terjadi bentuk yang semakin ke atas semakin meruncing. Yang keenam, untuk bentuk akhirnya seperti ini, yaitu membentuk segitiga ke atas. Selanjutnya. Nah, untuk program ruang ini, yang pertama, dominan menggunakan garis lengkung sesuai dengan gubahan massa. Yang kedua, untuk tema interior menggunakan tema Skandinavian agar memberikan kesan hangat karena fungsi bangunan sebagai tempat peristirahatan. Yang ketiga, penggunaan warna interior atau eksterior menggunakan perpaduan warna netral dan natural. Yang keempat, menggunakan permainan secondary facade yang membentuk line art motif Zika. Untuk hotelnya sendiri mencapai luasan sekitar 5.900 sekian meter persegi. Untuk konvensi sendiri mencapai 9.000 sekian meter persegi, untuk mall sendiri mencapai 24.000 sekian meter persegi, sementara untuk fasilitas penunjangnya
2.000 sekian meter persegi, untuk fasilitas pengelola 400 meter persegi, untuk fasilitas self-service sekitar 1.600 sekian meter persegi, dan untuk fasilitas parkirnya sekitar 10.000 sekian meter persegi. Selanjutnya, nah ini merupakan untuk pemrograman ruang yang diatur. Untuk yang pertama, untuk hotel ini terdapat beberapa perabot seperti yang tertera, dan juga terdapat kamar mandi. Selanjutnya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini untuk pembagian kamar, jadi terdapat 5 kamar yang berbeda. Ini untuk suite room. Ini untuk executive suite room. Selanjutnya. Nah, ini untuk konvensi sendiri terdapat beberapa fasilitas seperti konferensi, terdapat teater, exhibition, ballroom, dan convention. Nah, untuk setiap ruangan ini itu terdapat dinding portable, sehingga untuk memudahkan apabila membutuhkan ruang yang lebih luas dapat digunakan, dinding portable tersebut dapat digeser. Selanjutnya, ini untuk fasilitas pelengkap dari convention. Ini untuk perbelanjaan, terdapat retail, court, coffee shop, game center, supermarket, hingga department store. Ini untuk masih dalam lingkup mall-nya, terdapat bioskop dan lavatory. Selanjutnya. Nah, ini untuk fasilitas menunjangnya terdapat topi, restoran and cafe, fitness center, swimming pool, ada spa, dan musola. Selanjutnya, untuk fasilitas pengelolanya terdapat banyak untuk pelayanan, non-pelayanan, dan juga keamanan. Ini untuk fasilitas servisnya, terdapat housekeeping office, laundry, dan dry cleaning, gudang utama, ruang keamanan, dan ruang engineering. Untuk fasilitas parkirnya dibagi menjadi fasilitas parkir untuk mobil penunjang, pengunjung. Selanjutnya ada fasilitas parkir motor untuk pengunjung, parkir mobil staff, parkir motor karyawan, parkir truk barang, dan juga parkir bus. Baik, itu tadi mengenai dari program ruang dan konsep yang telah dipaparkan oleh Himayatul Aula. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya yakni Dena dari adanya program-program ruang tadi dan konsep yang telah dibuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Di sini saya Nadia akan menjelaskan terkait denah yang ada pada bangunan mall serta hotel kami. Nah, ini untuk set plan-nya sendiri, untuk area gedung ini, di mana untuk area belakang itu ada parkiran. Untuk yang di sebelah kiri dari layar itu merupakan area parkir mobil, dan di sebelah kanan itu area parkir motor. Lalu untuk area tengah yang berada di area yang lurus, kalau di sini teman-teman dan kakak mentor bisa lihat, itu ada mobil yang berjajar dan ada truk yang panjang, itu juga area parkir mobil maupun area parkir truk. Nah, untuk area parkir di sini kita ada tambahan terop.
Jadi ada penutup dari area parkirnya, nggak terbuka gitu biar untuk pengunjung mall maupun pengunjung dari hotel itu kendaraannya aman walaupun parkir di luar. Terus untuk area dari sekeliling mall, ini kan bisa dibilang lantai dasarnya mall. Jadi untuk area parkirnya sendiri, ini saya jelaskan untuk alurnya. Jadi untuk kendaraan itu masuknya di sebelah kiri dari layar, itu ada panah lurus ke atas, itu masuk dari sebelah kiri, terus nanti ada ketemu eh, pelang untuk masuk. Nah, ini nanti seperti kalau teman-teman dan kakak mentor tahu itu seperti kita tap untuk ngambil tiket. Lalu selanjutnya untuk kendaraan yang langsung ingin parkir atau langsung ingin menuju ke hotel dengan memparkirkan kendaraannya itu bisa langsung masuk ke area belakang. Untuk mobil sebelah kiri, untuk motor sebelah kanan. Nah, kalau yang parkir di area belakang itu ada pintu masuk nanti di belakang, di area tengah belakang mall. Itu ada pintu masuk lewat belakang. Lalu untuk kendaraan khusus mobil yang hanya ingin mengantar atau menjemput dari pengunjung mall ataupun hotel itu masuk lewat sela antara taman dan mall. Jadi masuknya setelah dari pelang itu tuh langsung masuk di dekat taman itu, terus ke area drop in dan drop out, lalu keluar kembali ke mengikuti alur yang ada di sini dari tanah panahnya itu keluar lagi di sebelah kanan dari denah. Kurang lebih seperti itu untuk area sideline. Jadi di sini juga ada taman di area depannya. Lalu kalau di sini teman-teman dan mentor bisa lihat itu ada seperti bundaran kecil-kecil ya di tengah-tengah antara taman kanan dan taman kiri itu merupakan area pejalan kaki. Jadi yang untuk pejalan kaki itu tuh aman melalui area itu karena kendaraan yang lewat pun nggak melewati area yang telah dibatasin oleh besi. Selanjutnya, ini untuk area basement. Nah, untuk area basement ini eh, berisi beberapa area engineer atau tempat dari em, monitoring semua MUP yang ada di hotel maupun yang ada di mall. Nah, selain dari ruangan-ruangan monitoring engineering, di sini juga parkir khusus untuk petugas dan pekerja untuk yang di mall sama yang di hotel. Jadi yang parkiran luar itu tuh khusus untuk pengunjung dan apa namanya dan tamu dari mall, sedangkan untuk yang denah yang di basement itu untuk petugas dan pekerja si mall dan hotel. Untuk alur masuknya itu dari sebelah kiri area mall. Ini untuk semua orang yang ingin masuk itu lewat sebelah kiri, lalu masuk. Nanti kalau mau parkir bisa di area parkir sini. Dan untuk masuknya apabila ingin lewat basement itu ada lift dan ada tangga darurat. Lalu untuk area keluarnya itu bisa dilihat dari denah ada di sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis ruangan engineer itu ada ruang genset, ruang dari kelistrikan, ruang panel, terus ada ruang trafo, terus ada workshopnya si engineering itu sendiri dan ada ruang plumbing. Kurang lebih untuk basement isinya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk area mall sendiri itu kita 2 lantai. Nah, lantai pertama itu isinya ada beberapa retail, ada retail baju maupun retail barang seperti sepatu, terus seperti kebutuhan sekunder, handphone, elektronik dan lain-lain. Terus di sini juga ada ATM Center di sebelah kiri dari denah. Mungkin di sini teman-teman dan kakak mentor bisa ngeliat. Itu area ATM Center. Lalu di depan dari area ATM Center itu tuh yang kotak-kotak itu tuh kayak stand makanan gitu. Jadi kayak orang-orang yang makanannya tuh bukan pakai apa sih bukan pakai retail retail yang disewa, tapi dia nyewanya tuh nyewa dari tempat aja. Nah, itu dia
tempatnya di area situ. Lalu di sini juga ada beberapa area duduk, itu ada di depan si tempat makan tadi, stand makan. Lalu di sebelah kanan juga dekat musola itu ada area duduk. Lalu di dekat dari retail kiri dan retail kanan juga ada area duduk. Nah, untuk mobilisasi naik turunnya di sini ada lift dan ada eskalator. Nah, eskalatornya ini nih di dekat pintu masuknya ada dua, kiri kanan. Jadi yang sebelah kiri itu untuk naik, yang sebelah kanan itu untuk turun. Lalu di belakang juga ada eskalator yang tipe ganda di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Untuk lantai satu ini juga terdapat musola, lalu kamar mandi untuk perempuan dan laki-laki, sekaligus kamar mandi untuk disabilitas. Untuk area dari cleaning service si toiletnya juga ada di dekat area toilet. Lalu di bagian tengah-tengah ini, tengah bawah, itu setelah pintu masuk ada meja informasi. Jadi untuk petugas dari mall dan pusat informasi itu ada di area lantai satu. Lalu di tengah ini ada hall mall. Jadi bagian tengah ini apabila digunakan untuk biasanya ada pameran di mall ataupun ada event itu akan dilaksanakan di area hall mall. Lanjut. Selanjutnya untuk area lantai 2, ini bisa dilihat. Jadi area lantai 2 itu ada void. Nah, void-nya ini tuh jadi misal ada acara ya di tengah-tengah lantai 1. Nah, itu tuh yang dari lantai 2 itu tuh bisa ngelihat. Jadi kayak ya kayak umumnya mall gitu. Nah, terus seperti yang tadi saya sampaikan untuk area mobilisasi naik turunnya sama seperti yang di lantai 1, ada lift di tengah satu, lalu ada eskalator di kiri kanan depan dan di area belakang juga ada. Nah, untuk di lantai 2 ini keadaannya WC, toilet dan musola juga ada, tapi untuk retailnya jauh lebih banyak di lantai 2. Jadi ini untuk area-area belanjanya itu jauh lebih banyak di lantai 2. Terus juga ada coffee shop di area sebelah kiri dan ada eh, supermarket besar yang di area sebelah kiri agak tengah kayak yang besar. Nah, itu ukurannya yang besar itu tuh supermarket. Selanjutnya, nah lantai 3 dari bangunan kita itu merupakan lantai convention atau yang bisa digunakan untuk penyewaan tempat umum. Misal ada teater, terus keperluan acara atau rapat nasional maupun internasional, lalu mungkin ada pertemuan penting yang bisa digunakan, entah itu dari universitas mau minjem atau kantor mau minjem area ini. Nah, ini tuh di sebelah kiri itu bisa dilihat ada ballroom. Ukuran ballroomnya sendiri ini kurang lebih sekitar 10.000 meter. Mohon maaf kalau misalnya saya salah. Selalu selanjutnya di area sebelah dari ballroom itu ada ruang-ruang convention yang dibagi jadi beberapa convention. Jadi kalau misalnya mau menyewa itu tuh kita ada beberapa tipe convention gitu. Terus di bagian setelahnya convention, bagian paling bawah itu ruang teater. Jadi kalau misalnya mau ada pertunjukan itu bisa nyewa area yang teater. Lalu selanjutnya di sebelah yang kanan itu juga area dari convention. Di lantai 3 ini juga untuk mobilisasinya itu ada lift. Jadi yang dari mall tadi itu tuh ada lift. Terus untuk naik ke lantai 3 juga naik eskalator dan ada area toilet. Nah, untuk di sini lantai 3 itu nggak ada musolahnya. Jadi perbedaannya tuh di convention tetap ada toiletnya namun nggak ada musolahnya dan tetap ada tangga daruratnya. Jadi kalau dari ilustrasi dari lantai 1, buat pengunjung yang ingin menggunakan convention itu tetap harus masuk ke mallnya dulu.
Jadi tetap harus masuk ke mall dulu. Mungkin lebih simpelnya bisa lewat pintu belakang. Karena lewat pintu belakang itu bisa langsung naik lift ke lantai 3. Jadi mempermudah apa ya masuknya si pengunjung yang ingin ke lantai 3. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, lantai 4 hingga lantai 10 itu merupakan itu merupakan area hotel dari bangunan kita. Nah, lantai pertama dari hotel itu merupakan lantai 4 dari bangunan kita, yaitu lobby hotel. Nah, lobby hotel ini bentukannya masih sama seperti lantai mall. Jadi masih berbentuk seperti gubahan siga. Untuk di area lobby ini terdapat ballroom hotel, lalu ada area gym, terus ada area untuk spa, terus di sini untuk seperti area tunggu atau area santai dari eh, lantai 4 si bangunan ini. Terus di sini ada musola, ada toilet dan untuk resepsionisnya itu ada di depan, ada di area tengah. Dan untuk bagian yang paling bawah itu merupakan restoran. Jadi eh, area makan dari hotel ini tuh berada di lantai satunya hotel. Ya benar, lantai satunya hotel, lantai empatnya bangunan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini untuk lantai 5 dari bangunan, itu area hotel. Jadi lantai gubahannya itu berhenti di plat lantai plat atap lantai 4. Nah, plat atapnya itu tuh kita gunakan untuk ada swimming pool. Jadi ada kolam di sebelah kiri, di area sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya itu tuh ada garden. Jadi taman kering, bukan taman basah gitu. Kenapa taman kering? Karena posisinya di sini ada di lantai atas, bukan di lantai bawah, sehingga kalau menggunakan taman kering itu maintenance-nya jauh lebih mudah. Terus di dekat area pool ini tuh area santai aja. Nah, selanjutnya masuk ke area tengah. Nah, ini tuh udah masuk di apa ya? Lantai lantai yang udah bangunannya beda sendiri. Itu tuh udah di kamar-kamar hotel. Nah, itu di sini tipe kamarnya itu ada kamar yang deluxe sama yang suite room untuk yang di bangunan yang lebih kecil. Nah, yang bangunannya lebih kecil segitiganya itu yang suite room, terus yang di sebelah kanan itu deluxe room. Selanjutnya, untuk di lantai 6 dan lantai 7 dari bangunan itu juga isinya hotel dan bentukannya itu sama atau kembar. Jadi lantai 6 sama lantai 7 itu lantai yang kembar dengan isi yang sama. Itu kamar seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang di bangunan kecil itu tuh dia ada suite room. Jadi suite room maupun deluxe suite room itu di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu ada superior room sama standard room. Selanjutnya kalau untuk di bangunan yang lebih kecil itu tuh ada lift untuk mobilisasi naik turun. Jadi setiap bangunan itu kan bangunannya kepisah. Jadi tiap bangunan ini antara yang besar sama yang kecil itu punya lift masing-masing. Jadi mereka itu buat mobilisasi itu beda-beda masing-masing, nggak digabung. Jadi liftnya berbeda. Terus untuk yang di bangunan lebih besar itu liftnya juga lebih besar, lebih besar muatannya daripada yang lebih kecil. Selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk yang lantai 8 hingga lantai 9 juga sama. Jadi yang sebelah kiri itu tuh kamar hotel yang lebih eh, suite atau yang lebih mahal di kelas hotelnya kita. Lalu yang di sebelah kanan itu ada superior dan ada yang deluxe room. Lalu ini untuk yang di lantai 10. Nah, dari di lantai 10 itu tuh kamarnya lebih sedikit dan ditambah ada area santai atau area duduknya. Lanjut. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Nadia atas pemaparan Dena tadi dari lantai bawah sampai lantai penghujung. Nah, untuk selanjutnya yakni pemaparan dari sketsa struktur yang akan dijelaskan oleh Hilary. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai sketsa struktur. Nah, selanjutnya, berikut ini adalah dena balok dan kolom dari basement. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk ukurannya. Untuk ukuran balok induk itu ada 50 kali 70. Berikutnya untuk balok anak itu ada ukuran 30 kali 40. Selanjutnya untuk kolom praktis itu 15 kali 30. Selanjutnya, berikut ini gambar dari dena balok dan kolom dari lantai 1, yaitu lantai 1 mall. Berikutnya. Berikut adalah gambar dena balok dan kolom dari lantai 2, yaitu mall. Gambar dari lantai 3, yaitu convention. Lantai 4, lobby hotel. Selanjutnya. Lantai 6 sampai 7, yaitu hotel. Lantai 8 sampai 9, itu hotel. Lantai 10, hotel. Nah, selanjutnya yaitu potongan melintang dari dena balok dan kolom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis struktur dan mengapa menggunakan struktur tersebut. Untuk struktur yang digunakan yaitu dari pondasi tiang pancang. Di sini tiang pancang itu pondasi yang berbentuk tiang, di mana penempatan tiangnya berada pada lapisan tanah pendukung. Sistem kerja dari pondasi ini disamakan dengan kapasitas daya dukung tanah. Nah, mengapa kami menggunakan struktur tersebut? Karena keunggulan dari pondasi tiang pancang ini sendiri itu terletak pada kemampuannya untuk menahan guncangan. Guncangan seperti getaran dari lalu lintas, gempa bumi, atau bahkan banjir itu tidak memberikan efek yang signifikan pada bangunan yang memiliki pondasi jenis tersebut. Sehingga untuk bangunan hotel itu disarankan menggunakan pondasi dari pondasi tiang pancang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Hilary atas pemaparan penggunaan struktur yang tepat menurut kami dari analisa yang dihasilkan dari tapak itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yakni master budget perkiraan biaya selama pembangunan yang akan dijelaskan oleh Rosin Bayaki dan Mbak Georgina. Kepada waktu dan tepat keduanya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan master budget dari hotel atau convention mall bangunan ini. Jadi untuk yang pertama, lahan siap bangun dari bangunan ini seluas 25.969 meter persegi dengan harga per meternya yaitu 6 juta sehingga didapatkan total dari pembelian tanah dan biaya atas perolehan hak sebesar 179.186.100.000 rupiah. Kemudian untuk biaya proyek fisik itu sendiri, yang pertama ada pembersihan lahan dan jalan lingkungan. Didapatkan 3.895.350.000 rupiah. Kemudian untuk harga dasar bangunan berlantai 10 yaitu harga dasar dikalikan koefisien jumlah lantai. Didapatkan harga dasar 6 juta dikalikan 1,333 yang didapatkan dari keputusan Menteri PUPR nomor 1044 tahun 2018. Jadi pada tabel 4 koefisien atau faktor pengali jumlah lantai bangunan yaitu didapatkan harga sebesar 7.998.000 rupiah. Kemudian biaya total bangunan ini didapatkan sebesar 296.970.378.840 rupiah. Next.
Kemudian ada perlengkapan bangunan. Di situ terdapat 13 perlengkapan bangunan. Yang pertama yaitu tata udara sebanyak 1 unit, lift orang 10 unit, lift barang 6 unit, tata suara 3 unit, jaringan telepon dan komunikasi, elektrik, sistem keamanan kebakaran, utilitas, pondasi dalam, fasilitas orang cacat, interior dan furnitur, eksterior dan landscape sebanyak 1 unit. Kemudian ada perlengkapan non-struktural bangunan, non-standar bangunan. Jadi yang pertama ada glass curtain wall, kemudian yang kedua ada cladding atau alupobon dengan harga per meternya sebesar 850.000 dan 800.000. Didapatkan jumlah harga 3.061.750.000 rupiah. Kemudian ada fixed equipment. Yang pertama ada peralatan CCTV, street furniture, dan petunjuk arah. Dengan persentase 12% dari biaya bangunan, didapatkan total harga sebesar 35.636.445.460 rupiah. Kemudian untuk biaya jasa profesional ada yang pertama biaya arsitek dan pengawas, itu direncanakan 10% dari biaya bangunan. Kemudian untuk kontraktor direncanakan 22% dari biaya bangunan. Didapatkan untuk biaya jasa profesional yaitu sebesar 95.030.521.228 rupiah. Next. Kemudian ada biaya administrasi kepada pemerintah seperti IMB dan izin pemanfaatan lahan. Didapatkan 2% dari biaya bangunan sebesar 5.939.407.576 rupiah. Dengan rekapitulasi, biaya gedung ini didapatkan sebesar 824.890.106.929 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Georgina. Oke, jadi selanjutnya untuk pendapatan sewa convention center, ini tuh merupakan gabungan dari fasilitas convention room, exhibition room, conference room, dan teater. Dengan total yaitu 633.641.600.000. Dan selain itu juga ada pendapatan sewa area publik yaitu kafe, retail kecil, retail sedang, retail besar, tenan F&B, F&B yang berupa coffee shop dan food court dengan total 95 juta rupiah. Selanjutnya ada pula pendapatan sewa hotel yang merupakan bagian dari standar room yaitu 20 unit, superior room 15 unit, deluxe room 13 unit, suite room 8 unit, dan executive suite room 4 unit. Dengan okupansi sekian dan harga kamar sekian didapatkan total per tahunnya yaitu 17.001.000.000 rupiah. Kemudian untuk pendapatan public hotel dengan rincian dari bar and lounge, salon and spa, laundry, restoran dan gym, pendapatan per tahunnya didapatkan 203 juta rupiah. Untuk rekapitulasinya dari jenis pendapatan sewa convention center, sewa area publik, sewa hotel, dan pendapatan public hotel sekitar 650.740.600.000 rupiah. Untuk biaya tetapnya seperti biaya melekat, biaya tidak melekat, dan pajak bangunan dengan persentase tersebut didapatkan total 415.391.063.207.000 rupiah. Kemudian selanjutnya, sehingga pendapatan bersihnya, yaitu yang pertama ada pendapatan sewa dan biaya tetap, menghasilkan pendapatan kotor sekitar 235.536.792 dan pajak penghasilan dengan PPh, PBB, dan PPN sehingga menghasilkan pendapatan bersih yang diterima oleh hotel ini 176.662.152.594 rupiah.
Untuk perhitungan return of equity atau ROE-nya, biaya bangunan dibagi pendapatan bersih dengan total sekian, sehingga didapatkan pengembalian investasi pada bangunan hotel, mall, dan convention center ini akan terjadi pada 4 tahun 7 bulan. Sekian dari saya, mungkin bisa lanjut ke teman selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Georgina dan Mas Rosin atas penjelasan mengenai perkiraan biaya dan pengembalian biaya pada bangunan perancangan ini. Nah, untuk selanjutnya yakni gambar arsitektural mengenai potongan, tampak, dan lain-lain. Nah, ada selanjutnya yakni gambar render eksterior yang akan dijelaskan oleh Mas Nadif selaku penanggung jawab dari 3D modeling. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sebelum saya masuk ke hasil renderingnya, saya mungkin akan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana pengerjaan dari tim 3D modeling ini. Nah, untuk pengerjaannya dari tim 3D modeling kami membagi menjadi 3 bagian. Ada bagian interior, lalu eksterior, dan landscape bangunan. Nah, untuk bagian interior sendiri kita menggunakan aplikasinya yaitu SketchUp. Lalu untuk bagian eksterior dan landscape kita pertama-tama menggunakan aplikasinya itu Archicad. Lalu untuk pertama kita membuat desain ini kita membuat basic model atau model sederhana. Lalu dari model sederhana ini tim eksterior dan tim landscape mengembangkannya masing-masing. Dari setelah hasil pengembangannya selesai, lalu tim eksterior mengirim gambarnya dan tim landscape juga mengirim gambarnya kepada pihak yang menggabungkan gambar atau penanggung jawab, yaitu saya sendiri. Jadi kami menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi sedemikian rupa. Ini merupakan hasil rendering eksteriornya. Nantinya untuk interior akan dijelaskan lebih detail dari tim interior. Sekian dari saya. Mungkin ini bisa dilihat hasil-hasil renderingnya. Oh iya, satu tambahan. Kami menggabungkan file ini menggunakan fitur merge file yang ada di aplikasi atau software Archicad. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Nadif atas pemaparan mengenai tata cara penggunaan atau selama kita proses 3D modeling. Untuk selanjutnya, mengenai pemaparan dari interior yang akan dijelaskan oleh Mbak Miftahul. Nah, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk interior pada bangunan ini. Tim interior itu mengerjakan melalui SketchUp untuk 3D modelingnya dan untuk renderingnya melalui Enscape. Yang pertama dapat kita lihat itu ada interior convention, yaitu ballroom. Konsep interior yang diambil adalah Scandinavian luxury. Pada ruangan ini memakai warna netral, tapi cenderung warna gelap. Dan pada lantai ruangan ini dapat dilihat memakai karpet dengan motif melengkung. Pada background motif panggung tersebut menggunakan material kayu, dan detailnya di tengahnya terdapat logo Siga Hotel. Selanjutnya ada interior mall, yaitu retail store. Pada retail ini masih menggunakan konsep interior luxury Skandinavian, yaitu memakai perpaduan warna netral, tapi di sini memakai perpaduan warna netral yang cenderung hangat. Material yang digunakan masih sebagian besar yaitu kayu, dan dindingnya terdapat material granit. Untuk ruangannya itu sebelah kanan dari pintu masuk itu ada kasir, dan sebelah kirinya ada retailnya. Selanjutnya, untuk interior selanjutnya ruangan gym. Ruangan ini tetap memakai konsep Skandinavian, tapi memakai perpaduan warna yang cenderung gelap. Lantai ruangan ini memakai parket kayu. Sebagian besar ruangan ini merupakan kaca. Lanjut.
Untuk interior hotel terbagi 5. Yang pertama ada standar room. Standar room ini mengusung konsep Skandinavian, dapat terlihat pada ceilingnya, wall decoration-nya, ataupun lampu ruangan ini didesain melengkung. Memakai warna hangat, contohnya adalah warna putih dan warna coklat, sesuai tema Skandinavian. Pengguna materialnya sebagian besar adalah kayu, baik pada perabot ataupun material lantai ruangan. Pada detail ruangannya ini terdapat gambar-gambar yang mencerminkan budaya Palu. Selanjutnya, yang kedua itu ada superior room, masih sama seperti standar room, konsepnya Skandinavian. Dan detail-detail pada ruangan ini tetap memakai detail melengkung, materialnya pun juga sama. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu deluxe room. Ruangan ini lebih luas daripada ruangan sebelumnya, tetap mengusung tema Skandinavian, tapi memakai perpaduan warna yang lebih gelap. Dapat terlihat pada ceiling, wall decoration, ataupun lantainya. Memakai perpaduan desain garis lurus dan lengkung. Pengguna materialnya sebagian besar tetap kayu, dari perabot atau material lantai ruangannya. Pada ruangan ini juga diletakkan gambar yang berkaitan dengan budaya Palu. Selanjutnya, untuk ruangan tipe yang keempat yaitu suite room. Di sini mengusung konsepnya Scandinavian luxury. Pada ruangan ini perpaduan warnanya itu warna-warna netral yang cenderung lebih hangat. Dilihat dari ceiling, wall decoration ataupun lampunya ini didesain menggunakan perpaduan garis lurus dan lengkung. Penggunaan material perabotnya adalah kayu, sedangkan untuk lantai menggunakan material granit agar mendapatkan kesan desain yang lebih luxury. Pada ruangan ini juga diletakkan detail gambar yang berkaitan dengan budaya Palu. Selanjutnya, ruangan terakhir yaitu executive suite room, merupakan ruangan yang paling besar di antara 5 tipe yang lainnya. Ruangan ini juga mengusung konsep Scandinavian luxury dengan perpaduan warna yang netral yang hangat. Dilihat pada elemen desain ceiling, wall decoration, ataupun lampu, didesain menggunakan perpaduan garis lurus dan lengkung juga. Penggunaan material perabot adalah sebagian besar kayu dengan lantai material granit. Pada ruangan ini, poin plusnya itu adalah view. Ruangan ini menggunakan kaca yang lebar dan melengkung. Juga terdapat fasilitas kitchen yang terpisah dengan kamar utama. Dan di ruangan ini juga terdapat balkon. Pada ruangan ini juga diletakkan detail gambar yang berkaitan dengan budaya Palu. Sekian. Baik, terima kasih kepada Mbak Miftahul atas pemaparan lebih detail mengenai desain interior yang telah dibuat pada perancangan ini. Untuk selanjutnya yakni rendering animasi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hatta. Untuk pemutaran video akan dilakukan setelah pemaparan dari Muhammad Hatta. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebelum di play videonya, saya ingin menjelaskan sedikit proses dari pembuatan animasi videonya. Yang pertama, pengambilan dari video ini dibuat dari software Lumion, lalu selanjutnya diedit menggunakan aplikasi CapCut yang simpel saja. Selanjutnya saya menambahkan sedikit dubbing dan beberapa ornamen agar sesuai dengan konsep dan perancangan pada awalnya. Sekian, bisa di-play videonya, Mbak. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Mas Muhammad Hatta. Nah, untuk saat ini kita akan menyaksikan dari play video animasi yang telah dihasilkan dari Mas Hatta. Ini suaranya tidak keluar ya? Nama bangunan ini adalah Sigal Palu Hotel.
Baik, itu tadi pemaparan dari kami mengenai dari seluruh perancangan kami dan proses-proses kami untuk pengerjaan hotel ini. Sebelumnya mohon maaf, tadi untuk animasi itu ada suara pemaparan dan background yang telah dijelaskan oleh Mas Hatta, namun tidak bisa untuk di share screen karena saya juga kurang paham untuk permasalahannya. Cukup sekian presentasi dari kami dan seluruh pemaparan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota atas pemaparan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, apabila ada saran, masukan, dan pertanyaan dari Bapak Ibu Mentor, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan ya untuk proyek kolaborasi ini. Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi kan sempat dijelaskan mengenai pengembangan bangunan atau pembangunan konsep, kemudian dan analisa bagian tapak. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan kembali analisa-analisa tapak pada bangunan, karena kan memang kalau tadi yang dijelaskan analisa tapak hanya by data ya, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan kira-kira mataharinya itu di sebelah kanan atau kiri pada bangunan, karena tentu saja untuk analisa tapak yaitu analisa solar itu pasti berpengaruh pada desain bangunan. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan untuk analisa tapaknya terhadap bangunan. Mungkin kalau memang tidak punya sketnya, mungkin bisa dibantu jelaskan gambar bangunannya aja. Kemudian sinarnya yang paling banyak itu berada di sisi kanan, sisi kiri, atau bagaimana? Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kakak mentor atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaannya, mohon saya ulangi lagi. Untuk pertanyaannya yakni mohon dijelaskan kembali analisa atau data yang telah dibuat pada bangunan yang ada. Begitu ya, Kak? Ya, analisa tapak, betul. Untuk Mbak Sivo, mohon dijelaskan selaku pemaparan tadi. Saya persilahkan. Nah, oke, mungkin bisa, mungkin kalau teman-teman yang lain selain Mbak Ivo, yang lain bisa bantu menjelaskan ya. Di sini kan memang sudah ada ya untuk bagian atau gambar visualisasi pada bangunannya gitu. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan untuk mungkin saya memposisikan diri sebagai orang awam ya. Saya sebagai owner yang belum tahu hadap tapaknya seperti apa, kemudian sisi mataharinya seperti apa, kanan kah, kiri kah. Mungkin bisa dibantu dijelaskan untuk analisa tapak, matahari, angin pada gambar yang sudah ada pada layar ini. Baik, terima kasih atas masukan kepada kakak mentor. Sebelumnya, mungkin saya yang akan saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak. Nanti untuk penambahan mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain yang tahu biar kita juga menghemat waktu. Nah, untuk tapaknya sendiri, area sebelah barat itu berada di sisi sini. Nah, untuk perputaran matahari itu di ke sebelah sini. Jadi untuk matahari, dia terbit di pojokan dari bangunan. Jadi bangunannya ini emang sedikit belok, tidak pas terkena paparan matahari. Nah, itu makanya untuk di program ruang itu di daerah sini itu untuk area yang memiliki fungsi tidak membutuhkan pencahayaan, tidak membutuhkan kenyamanan yang tinggi. Nah, makanya untuk peletakan itu ditaruh di sini. Nah, untuk penambahnya mungkin teman-teman ada saran atau bisa menjelaskan lebih detail lagi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mbak Novia. Mungkin saya bisa dibantu untuk
diperlihatkan denahnya. Chat plan mungkin. Baik, Kak. Oke, nah mungkin di sini kan sudah ada ya untuk lantai 1 mallnya. Nah, ini bagian utaranya mana, selatannya mana, barat, dan timur? Mungkin ini kalau memang belum ada di Denah, masukkan aja ya. Jadi buat teman-teman ke depannya kalau membuat sebuah Denah, itu harapannya diperlihatkan juga untuk arah mata angin. Karena arah mata angin tersebut kan menjadi kita tahu sebagai pembaca, yang mungkin saya menempatkan saya sebagai orang awam ya, kira-kira mataharinya di bagian kanan kah, kiri kah. Kalau seperti ini kan memang sangat minim petunjuk ya. Kita tidak tahu utaranya di mana, baratnya di mana, selatannya di mana, dan mungkin ini sebagai masukan aja. Nah, menanggapi denah yang terlihat di layar, di sini kan ada beberapa grid ya, kalau dilihat ada grid 1, 2, 3, hingga 5, lalu ada grid A, B, C, hingga M. Nah, setahu saya memang kalau grid itu kita menggunakan layernya putus-putus atau titik dengan ketebalan yang sangat tipis. Nah, kalau di sini, kalau saya lihat, pemaparannya cukup baik dan cukup menarik, cuman mungkin ke depannya dikembangkan kembali, disempurnakan kembali untuk anotasinya ya. Nah, mungkin saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah arah mata angin, kedua gridnya ini. Nah, gridnya ini kan garisnya tebal ya, jadi kalau saya lihat ini antara garis tembok dengan garis grid ini samar. Yang harusnya di bagian tengah ini sebagai area terbuka, ini menjadi terlihat seperti terpetak-petak karena gridnya bukan garis putus-putus ataupun garis tipis seperti itu. Itu untuk masukan saya perkara annotate ya. Tapi untuk penyampaian dan hal-hal yang kiranya sudah merupakan standar pembuatan denah, kelompok ini sudah mencukupi. Kemudian tambahan juga diharapkan teman-teman di sini kedepannya banyak menggunakan hedge atau arsiran. Di sini kan ada beberapa area atau ruang seperti retail, kemudian mall. Harapannya diberikan anotasi lantai. Jadi kita tahu nih area terbukanya di mana, kemudian area yang kiranya void itu di mana, seperti itu. Jadi perbanyak arsiran, kemudian untuk denah ini tolong ditambahkan untuk furniture-nya. Sejauh ini sih untuk kelompok 17A ya, cukup baik dalam menyampaikan, kemudian pemaparannya pun masing-masing sudah cukup menguasai karena mungkin dikerjakan bersama-sama ya. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya tanyakan untuk perkara struktur. Nah, kalau ini kan tadi saya membahas mengenai arsitektur. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan. Oke, denah struktur itu? Iya. Oke, di sini kan terlihat ya bentangannya masing-masing 15 meter kali 15 meter. Nah, kemudian ditentukan di sini kolomnya 50 kali 70. Nah, untuk perhitungan itu atau perhitungan kolomnya itu bagaimana ya? Apakah di sini kan juga ada mahasiswa dari teknik sipil ya, pasti ada perhitungan menghitung kolom. Mungkin bisa sambil dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan kolom 50-70 dengan bentangan
yang cukup lebar yaitu 15 meter. Baik, terima kasih kepada kakak mentor atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon kami diberikan waktu ya Kak untuk menjelaskan lebih tepat agar tidak terjadi kesalahan. Terima kasih. Oke, baik.
Oke, saya harap teman-teman di sini bisa menjawab di jam 14.55 ya, karena kita akan tutup di jam 15 tepat waktu Indonesia Barat. Wifi Kak izin menjawab. Oke, baik, silakan. Kalau kemarin itu kita pakai bentang 15 meter. Jadi untuk perhitungan kolom baloknya itu kemarin pakai perhitungan yang pernah diajarin sama dosen saya. Jadi perhitungannya itu pertama hitung balok induknya itu, hitung tinggi baloknya itu 1/12 dikali bentangnya. Artinya itu 1/12 dikali 15 meter atau 1.500 cm itu dapat 125 cm. Terus hitung lebarnya itu setengah kali tinggi dari baloknya itu berarti setengah dikali 125 cm. Hasilnya itu 62,5 cm. Terus untuk hitung kolomnya itu rumusnya itu lebar kolomnya itu rumusnya itu lebar balok ditambah dalam kurung 2 dikali 5 cm. Itu jadinya lebar balok ditambah 10 cm. Artinya 62,5 ditambah 10 cm itu dapatnya 72,5 cm. Tapi karena kemarin kata anak sipil itu tukang biasanya nggak mau Oke, apa nggak bikin mungkin pasti yang genap ya. koma-komaan. Ya, jadi dibulatkan jadi 70 eh 75. 75. Ini kolomnya tadi berapa ya? Dibulatkan jadi 75. Oke, berarti ini kolomnya 75 kali 75. Iya. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mbak Mbak Bulan. Sebetulnya jawaban hal yang seperti itu yang saya butuhkan, karena kan kita di sini memang proyek kolaborasi antara tim arsitektur dengan tim teknik sipil. Jadi kalau saya tanyakan hal seperti ini, tentu saja teman-teman arsitektur pun juga harus belajar mengenai perhitungan kolom. Dan terima kasih salah satu tim sudah menjelaskan untuk perhitungan kolom ini. Jadi kalau dari saya sih cukup ya, karena kita juga sudah mepet waktunya. Tapi mungkin di sini bisa saya summary-kan untuk kerjasama tim di dalam BIM 17 ini cukup baik. Pembagiannya pun juga cukup clear. Kemudian setiap orang pasti memiliki divisi atau pekerjaannya masing-masing. Jadi memang sudah baik dalam hal penyampaian, kemudian materi yang disampaikan pun juga sesuai standar. Hanya saja mungkin hal-hal perlu dipoles seperti penambahan annotate, penambahan seperti arah mata angin, kemudian penggunaan layer, dan itu mungkin itu pasti berkembang ya. Nantinya teman-teman saya harapkan ke depannya menggunakan ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian dari saya cukup. Mungkin di sini apakah teman-teman ada hal yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Baik, terima kasih kepada kakak mentor atas saran masukannya dan lain-lain kepada kelompok kami. Sepertinya cukup dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman. Baik, terima kasih semuanya. Akhir kata saya tutup, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ataupun perilaku yang saya sampaikan kepada teman-teman, mohon dimaafkan ya.
Mungkin kita bisa leave group dan jangan lupa besok ada penutupan untuk MSIB ya di jam 10. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin live ya.